Awal November tahun lalu, siapa yang kenal Fujianti Utami dan Fadly Faisal, apalagi Frans Faisal yang introvert. Tapi setelah abang dan kakak ipar mereka, Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel meninggal, sosok Fuji, Fadly dan Frans berubah menjadi selebriti yang gaya hidupnya membetot perhatian publik. Tak ayal, gaya pacaran mereka pun mendapat sorotan tajam. Yang teranyar, foto Fadly dan Rebecca Klopper kekasihnya membuat netizen gaduh karena dianggap kelewat mesra untuk ukuran couple yang belum halal. Sebelumnya, kemesraan Fuji dengan Thorik Halilintar bikin gerah netizen. Sampai publik menduga-duga mereka sudah menikah siri. Melihat kedua adiknya seolah kebelet nikah, benarkah Frans Faisal ingin segera menghalalkan hubungannya dengan Marisha Icha? Lalu apa kata Haji Faisal dan Dewi Zuriati tentang gaya pacaran anak-anak mereka yang dikecam publik? Benarkah Gen Halilintar lebih setuju Thorik berpacaran dengan Putri Delina yang berhijab ketimbang dengan Fuji yang gemar mengenakan baju seksi? Bersama saya Maria Andromeda, kita akan mengulas A sampai Z gaya pacaran tiga bersaudara, Fujianti Utami, Fadly dan Frans Faisal. Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Awal November tahun lalu, sosok Fujianti Utami, Fadly Faisal, dan Frans Faisal hanya sesekali muncul di konten YouTube yang dibesut Bibi Andriansyah dan Vanessa Angel, abang dan kakak ipar mereka. Ibarat film, Fuji, Fadly dan Frans hanyalah penggembira bagi konten Bibi dan Vanessa. Tapi setelah Bibi dan Vanessa meninggal pada 4 November 2021 silam, sosok Fuji, Fadly dan Frans Faisal mendadak hits di media sosial dan hiburan. Semua orang seolah wajib tahu seperti apa adik ipar Vanessa yang rajin menjaga Galaskai Andriansyah itu sang keponakannya. Berawal dari undangan menjadi bintang tamu di televisi dan podcast YouTuber kenamaan, dalam tempo sesingkat-singkatnya, nama Fuji, Fadly, dan Frans Faisal berkibar di dunia hiburan dan kanal video berbagi. Bisa dibilang sosok Fuji, Fadly, dan Frans lebih sering mencetak viral ketimbang sosok Mayang adik kandung Vanessa. Tak heran gaya pacaran tiga bersaudara putra-putri Haji Faisal dan Dewi Zuriati itu acap kali menjadi sorotan tajam. Belakangan, ekspresi bucin Fadly pada Rebecca Klopper kekasihnya mengundang cibiran pedas sebagian netizen. Foto mereka di kolam renang dianggap kelewat mesra untuk ukuran pasangan yang belum halal. Fadly yang akrab disapa Ai enggan membalas komentar negatif netizen. Ai sama BK besok-besok pakai mukena dan baju tertutup aja. Soalnya netizen ribet foto juga harus yang ketutup ya Ai BK. Akun lain pun berkomentar, upload foto pertama sampai gua menyebut istighfar, pasti banyak yang nyerang. Benarkah banyak yang komentar negatif? Sorry Ai, foto pertama tidak enak dipandang bagi kaum yang belum halal. Oh, mau. Enak. Tahu nggak rasanya kayak es krim yang di Rainbow lagi, sama banget. Sama banget, Bab. Versi kotak. Tahu nggak yang rasa yang 3.000 gitu? 15.000. Ya kan, di Singapura semua mahal ya kan? Makanya penghasilan harus tinggi guys. Jadi yang pernah mimpin aku gini Bab. Waktu itu pernah mimpi ke makam almarhum Vanessa, terus minta restu buat pacarin Ai, tapi ujung-ujungnya aku sama Da Frans. Kenapa dioper mulu dah? Ini gimana sih maksudnya? Kenapa jadi tiba-tiba ada abang gua di situ yang Frans? Kalau orang nggak dapet kamu, dapet abang kamu pergi. Kasian. Nggak gitu. Jadi kalau misalnya kamu sama aku, kamu sama abang aku? Ya enggak lah. Nih, tadi aku mimpi Ai jalan sama cowok, terus kayak pacaran gitu. Oh, kamu kan timpa, Beb. Tiba-tiba Beka datang marah-marah, kayak ngelabrak. Sebenarnya cowoknya itu Batara. Kalau
bisa tim. Enggak. Emang kenapa kalau Batara? Batara kan temen aku. Kan temen aku duluan tuh. Iya, tapi kan dia udah jauh sama kamu, sekarang deket sama aku. Ya, 3 foto liburan yang dengan pose Fadly dan Rebecca di kolam renang, di taman, dan di gubuk cinta itu adalah foto pertama yang diupload Fadly sejak go public tentang hubungannya dengan Rebecca. Tak ayal kedua orang tuanya yang menyandang gelar haji dan hajah ikut risih melihat gaya pacaran Fadly dan Rebecca. Haji Faisal yang ditemui di pertokoan Tanah Abang Jumat lalu mengaku langsung menegur Fadly agar jangan kebablasan dalam berpacaran. Saya sih maklum ya, apa yang menjadi kritikan dari para netizen saya maklum. Saya selaku orang tuanya sejauh ini masih tetap artinya memberi batas-batasan. Ya namun karena anak muda kali mungkin ada yang kadang kebablasan, jadi tetap saya terima kritikan-kritikan itu dan saya akan berusaha untuk membatasnya. Saya akan berusaha. Saya baca baru tadi saya baca kemarin ya, saya baca dan saya sudah langsung berkomentar terhadap anak saya. Banyak hal-hal yang kurang tepat bilang saya sudah langsung komentar. Nah saya juga tidak suka seperti itu sebenarnya. Ya namun kadang-kadang namanya anak muda mungkin ada ya kelewat. Ya mudah-mudahan dengan teguran saya itu, dengan kritikan netizen, mudah-mudahan hal-hal itu tidak lebih jauh kebablasan. Ya jawaban dia kan itu dekat teman-teman, artinya bukanlah kami berdua saja katanya. Itu kan banyak kru juga ada di situ, segala macamnya ada di situ. Jadi sebenarnya orang ya mungkin orang menganggap kami berdua aja. Tidak, saya tidak berdua aja. Saya banyak teman-teman, kru, ya, enggak. Ya kalau saya sih bisa maklum, tapi mungkin orang yang menonton tidak bisa maklum karena dipikir mungkin berdua aja. Padahal sebenarnya ada kru di situ. Memang hujatan netizen dan nasihat orang tua tak membuat Fadly merasa takut atau malu. Ia juga tidak mau menghapus caption bernada bucin yang bikin sebagian netizen terutama ciwi-ciwi patah hati. Falling in love with you was easiest thing I've ever done. Yang artinya jatuh cinta padamu adalah hal termudah yang pernah aku lakukan. Tak aneh bila sebagian netizen pun auto menilai Fadly tipe cowok yang mudah sekali jatuh cinta. Tapi benarkah Fadly merasa sudah punya chemistry kuat dan satu frekuensi dengan Rebecca? Seperti inilah bahasa cinta yang mereka tampilkan saat mejeng di konten YouTube Torik Halilintar. Kita ditemani pasangan yang lagi viral banget guys. Aku bakal kepoin 2 couple yang lagi hits. Kalian harus jawab ini bersamaan ya. Kalau misalnya kalian salah, kalian harus makan sambal ini di seruput. Anjir, di seruput. Di mana kalian pertama kali ketemu? Jawabnya harus barengan. 1, 2, 3. Tower. 99. Oh, lengkap. Tower 99. Di mana first date pertama kalian? 1, 2, 3. First date. Nah kita nggak tahu. Date. Mana First date tuh hitungannya apa? Pas Kayak udah jadian. kalian rencanain gitu loh untuk Pas udah jadian apa kemana tuh? gitu. Enggak, Pertama kali Ayi ngajak jalan deh. nggak ada Beb. Nonton ngedate gak? Nonton. Nggak ada guys, cuma nonton doang, nonton Tom Holland Oh berarti di mana itu? di Sensi. Enggak ada sih, kayak semuanya tuh impromptu gitu loh. Iya. Latihan ya. Oh dari rumah paling gitu ya. Kemana yuk gitu? Kapan dan di mana pertama kali kalian ciuman? Hah? Kita nggak pernah ciuman. Dosa? Kita gigit-gigitan. Oke, kapan kalian pertama kali gigit-gigitan? Kita bakal ketemu bro. Gila ya, gue lagi syuting itu, ya kan? Setiap gue syuting, badan gue biru-biru. Sayang. Demi Allah. Itu visum aja sih. Gue bisa bantuin lo kok. Kita bisa meres air dari sini. Ya, soalnya gue gampang biru, terus dia suka gigit. Gigit dikit ya biru kalau. Enggak Lu sama dikit. adek lu Sama. aja anjir. Gue juga biru-biru, tenang aja kok. Emang kayaknya darah mereka kayak gitu deh, suka gigit. Gue gak ikutan nih. Siapa yang bilang I love you duluan? Tapi katanya kamu suka aku gigit. Gak pernah. Yaudah nggak lagi fine. Siapa yang bilang I love you duluan dia? Kapan pertama kali Ayi nembak? Kalau 3 Maret. Ih, inget, lucu banget. Karena baru. Iya. Kalau nggak ada Uti, terus lagi ngambek sama lu. Udah berantem jadi. Rebecca Ayu Putri Klopper, artis FTV berdarah Australia ini berhasil membuat hati Fadly klepek-klepek. Rebecca yang cantik dan luas juga sudah diterima oleh keluarga besar Fadly. Bahkan wanita kelahiran 21 November 2001 ini menjadi calon menantu kesayangan Bunda Dewi Zuhriati.
Dengan telaten, Bunda Zuriati mengajarkan Rebecca memasak agar tidak kaget lagi saat menjalani perannya sebagai istri Fadly. Waalaikumsalam. Wangi banget nih lagi masak ya? Iya, tante lagi masak kesukaan Beka yang kemarin. Mau lihat gak? Mau. Ayo kita lihat cara masak. Biar diajarin cara masaknya ya. Nanti kalau dia udah bisa masak kan bisa masakin Ai. Wah, Ai nih. Jadi harus bisa masaknya. Nih tadi nih. wangi banget nih. Nih, tante kan lagi masak dendeng. Nih caranya gini nih Bek. Masak dendengnya itu. Ini kan dikasih bumbu dulu tadi. Dari kasih bumbu udah kayak gini. Kita angkat, kita angkat. Terus nanti digoreng sebentar, dikeprek-keprek gitu. Seru banget kita belajar masak. Iya, biar dia tahu juga guys cara masak dendeng. Ini ala Mama Fuji ya. Ini bumbu utama kalau dendeng itu cabai hijau. Cabai hijau ini nanti kita goreng dulu, Bek. Nih, kasih bawang merah, bawang putih. Bawang merahnya lebih banyak dari bawang putih. Karena kalau bawang putihnya banyak dia rasanya pahit. Oh, Jadi gitu. rasanya langu gitu kata orang. Nah, gimana nih? Si Beka udah Mama Tante ajarin aja cara masak nih. Padahal dia bintang film, bintang sinetron. Takut kehalusan, kalau terlalu halus jadi apa? Terlalu cair. Jadi siang, kurang bagus. Kurang bagus aja jadi ya. Ini namanya nih dendeng basah cabai hijau. Dendeng kita matang. Udah matang sih, biar dingin dulu. Oma, bagaimana sih sosok Beka di mata Oma? Jela. Kalau Beka di sosok mata Oma itu anaknya baik, santun, dan penyayang kayaknya. Aku nggak bisa dipuji. Langsung merah. Itu merah blush on atau Kayaknya blush on. Oh, blush on. Terus ada yang nanya, menurut Oma, Beka jadi mantu idaman nggak? Alhamdulillah, mudah-mudahan. Kapan dan gimana kamu ketemu orang tua? Ayo kamu jawab. Di ulang tahun kamu. Di? Oh iya di ulang tahun. Oh iya ya? Kamu? 3 hari yang lalu? Di mana? Di mana? Di hotel dulu kayak atau langsung kemana dulu kita? Kemarin? Ke pelataran. Oh, pelataran. Oh, ini pelataran cuma pertama kali. What do you think about Ai's parent? Baik banget, lucu, gemes. Gemes ya? Mama sampai ngomong kayak, kok kamu yang gemes sih sama orang tua aku? Nah itu lucu kayak couple yang di up tau gak? Kalau Ai? Lucu bapaknya. Tegang. Aku tegang, gak bisa bahasa Inggris. Gue nggak tegang pas ketemu pertama kali. Bohong gak sih? Bukan tipis aja. Kompak dan serasi plus tengah bucin-bucinnya. Tapi bagaimana prediksi pakar metafisika terkait kelanjutan hubungan Fadly dan Rebecca? Apakah cinta mereka bakal bersatu di ranjang pengantin? Seperti inilah prediksi pakar metafisika kondang Ki Kusumo. Sekarang tuh beda sama dulu. Dulu serba ditutup-tutupin, mau-mau tapi malu-malu. Kalau sekarang mau ya nggak ada malu. Malunya diumpetin. Itulah versi anak sekarang. Sudah banyak generasi muda yang rasa malunya hilang, ya akhirnya melakukan apapun, bahkan melakukan hal-hal yang tabu di tempat umum. Nah sekarang kalau saya sekarang mengkritisi, melihat beberapa artis yang sekarang ada dan mereka memperlihatkan kemesraan yang berlebihan, ya itulah generasi sekarang. Kalau dari beberapa nama yang tadi disebutkan, kelihatannya hubungannya memang panjang, tetapi tidak mengarah pada pelaminan. Karena memang masih ada beberapa hal yang harus diluruskan. Entah masalahnya di sebelah mana yang harus diluruskannya, tapi problem itu masih muncul. Kalau keluarga, apalagi bapak sudah ngasih keterbukaan, boleh ketemu, sebetulnya itu lampu hijau banget itu. Diperbolehkan sebetulnya, cuman kembali lagi kan
namanya menikah itu, yang menikah bukan cuma orangnya, tapi menikahkan dua buah gerbong. Gerbong itu satu orang tidak sendirian, rame-rame dia dan keluarga. Satunya lagi juga gerbong juga, satu orang dengan keluarganya juga. Jadi menikahkan dua buah gerbong yang masing-masing terkadang punya latar belakang, punya cara-cara dan lain-lain yang berbeda-beda. Bila mana terjadi pernikahan itu emang sudah garis jodohnya lengkap sehingga terjadi ikatan. Tetapi bila mana belum menikah itu karena ada salah satunya atau di antara keduanya memang masih ada hal yang belum cocok, seperti itu. Kalau Pak Haji pribadi sudah kenal dengan calonnya Fadli atau pacarnya Fadli? Oh udah, sudah kenal. Dia sering ke rumah. Rebeka aja. Ya, Rebeka sering ke rumah. Sering di rumah. Setuju nggak sih Pak Haji mungkin dari perkenalannya gitu, lihat karakter? Bagi saya sifatnya kalau masalah jodoh anak saya itu, kalau anak saya sudah suka dan kemudian mereka cocok dan tidak ada hal-hal yang menurut pandangan saya negatif, saya sifatnya hanya menyampaikan apa yang terasa bagi saya, wejangan-wejangan. Kalau mereka sudah menunjukkan kesesuaian, saya sifatnya hanya meng-ACC aja. Kalau Ai menang $100.000, apa yang pertama kali Ai beli? Di rumah. Salah, bohong. Itu M4, pasti dia langsung beli M4, yakin gua. Lu nggak beli rumah dulu? Rumah sayang. Lu udah ngirimin rumah mulu. Soalnya kayak, aku bingung kayak Beka sukanya mana biar aku pasin gitu loh sayang. Bisa aja. Kalau Beka menang $100.000, apa yang Beka lakuin? Apa? Tinggalin gua dia pasti. Sayang, kamu ngerusak karakter aku anjir. Bener gak? Ngomongnya bener. Itu bener. Maksud kamu ngomongnya bohong? Ngomongnya bener, maksudnya tanpa $100.000 juga. Oh. Enggak. Aduh, suka bang. Udah gak lucu kan? Ngambek kan. Niat Fadli dan Rebeka untuk menghalalkan hubungan sepertinya bakal terganjal oleh status Frans Faisal yang masih galau menjalin hubungan dengan Marisha Icha. Icha yang berstatus janda kabarnya sudah jenuh menanti keseriusan Frans, bahkan sempat baper terbakar api cemburu saat Frans dekat dengan Natalie Holscher beberapa bulan lalu. Lalu benarkah sekarang Icha mendesak Frans agar segera melamarnya? Apakah Frans siap mempersunting Icha yang berstatus janda satu anak? Berapa cantik diri kamu? Berapa cantik diri kamu? Aja sih. Karena banyak banget cewek-cewek cantik di luar sana. Tapi kalau aku terpikatnya sama kamu. Kemarin Udah gak masuk. hampir. Pak! Nah, oh iya. Flat. Gue aku suka cowok yang mahal. Untuk kamu enggak ya? Nih tuh. Yang cool, yang unpredictable. Halo Aurel. Kakak. Ini papa. Sini papa. Say hi. Aurel mau nggak dijemput sekolah mau udah friend. Say hi. Ya mau dijemput gak tuh Mana Aurel? Tapi Kaica, kalau misalnya Kaica ngelihat laki-laki itu dari cara ngomong anak nggak sih? Misalnya nih gue Iya dong, jelas. Gimana caranya dia sayang, nggak sayang sama aku doang, kan sayang sama anakku. Kadang-kadang hampir rata-rata yang pinter-pinter tuh dia pasti ngedeketin aku dulu. Banyak yang bertanya tentang hal-hal yang di luaran sana. Kalau jodoh nggak akan kemana sekalipun keadaannya sangat tidak mendukung gitu. Tapi pasti kalau Tuhan bilang jodoh ya pasti jodoh. Tidak kalah mesra dari Fadli Rebeka dan Frans Marisha Icha, Fuji dan Thorik bahkan sempat diisukan sudah menikah siri. Tapi benarkah hubungan Fuji dengan Thorik kembali cooling down pasca Thorik dijodoh-jodohkan netizen dengan Putri Delina?